Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat Salam selalu. sehat, apa Ya, kabar? semoga sehat selalu. Ya. Veteran Tepulung, Assalamualaikum. Dengan anaknya. Waalaikumsalam, Rantau Pulau nih, Bu. Sudah bangun, Pak? Ya, ini sudah di... Alhamdulillah, terima kasih. Iya, Tadi iya, Rantau iya. Pulung sudah, Teluk Pandan sudah, Ya. Karangan sudah. UPT Sangatta Utara. Assalamualaikum. Yang dekat itu belum hadir. Yang dekat mana? Sangatta Utara. Waduh, di sana tuh yang jauh-jauh sudah ini jalannya mana UPT Sangatta Utara? Wahau tadi belum, wahau. Wahau belum, Bu. Tapi ini siapa yang FIFA itu? FIFA siapa itu? Oh, diganti namanya. Mail ini. Oh, berarti yang tidak ada ini wahau, catat Mas. Wahau Kalian. Utara, oh Telen, UPT Telen. Assalamualaikum. Telen. Pagi. Bahwa kita ini ada 4 agenda. Yang pertama tadi tentang UAN maupun ujian sekolah. Yang kedua penggunaan dana BOS. Yang ketiga adalah penerimaan siswa baru. Dan keempat adalah tentang pembelajaran yang diedarkan oleh Kementerian Pendidikan belajar melalui TVRI. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu semuanya yang telah mengikuti Fitkom ini sebagai tindak lanjut kita stay home untuk menghindari pemutusan rantai pandemik 19 sesuai dengan edaran daripada Gubernur, Bupati, dan juga surat edaran Dinas Pendidikan sendiri. Nah, untuk hal inilah kita tetap bisa berkoordinasi, bersilaturahim dengan sistem Fitkom. Nah, oleh karena itu, karena sudah masuk juga Pak Landudi dan juga Pak Imron, Pak Sekretaris, Bu Sri, tentang NUPTK dan tentang dana BOS nanti, kenapa belum muncul itu NUPTK-nya, nanti bisa dijelaskan oleh Bu Sriwati. Tentang untuk ujian kesetaraan ada Bu Hamidah, Pak Ud, ada Pak Heri, untuk SMP ada Pak Ilham, semua sudah terwakili dan juga ada Kabid PMPTK Pak Abbas. Assalamualaikum, terima kasih Pak Abbas. Ada Pak Abbas kah di situ? Itu yang Kombeng, Wahau, tolong UPT-nya aja Bu. Mohon Ibu, yang UPT-nya aja. Yang lain pergi. Ya, terima kasih. Jangan berdekatan Pak ya, sesuai 1 meter jarak. Seperti kami di kantor 1 meter. Jangan dekat-dekat Pak ya, supaya mata rantai COVID-19 ini cepat berlalu, cepat terputus dengan siapapun kita mengikuti pola yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, untuk yang pertama tentang UAN, ini saya serahkan kepada Pak Imron. Baik itu ujian maupun pendistribusian soal. Silakan Pak Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Selamat pagi semuanya untuk kepala UPT di tiap kecamatan. Ya, semoga sehat semua. Seperti tupoksi saya akan memberikan penjelasan tentang ujian sekolah di SD. Perlu diketahui sudah ada surat edaran dari Menteri Pendidikan nomor 4 ya, itu masalah tentang gimana mengatasi ujian sekolah UN di dalam
situasi wabah. Surat turunannya dari edaran arahan dari Ibu Kadis tentang pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional kalau di SD. Karena tidak dilakukan, dibatalkan secara nasional, artinya pembatalan tersebut itu pelaksanaannya tidak boleh dilakukan di sekolah. Nah, itu bukan berarti terus tidak batalkan, itu adalah tidak boleh berkumpulnya siswa khususnya di SD. Oleh sebab itu dialihkan metodenya ada dua, ada yang bisa melakukan ujian daring atau melakukan penugasan mandiri. Saya lanjut dulu. Ya, oke Pak. Jadi itu nanti bagian daripada ujian sekolah, setelah nanti diolah ditambah dengan penugasan selama belajar dari rumah, ditambah juga portofolio yang sekolah sudah kumpulkan. Nanti komposisinya akan kita kasih tahu untuk penulisan di ijazah nanti. Tapi semuanya masih menunggu juknis dari kementerian apakah nanti sama seperti tahun lalu atau berbeda. Kita tunggu dulu juknisnya. Kalau nanti sama seperti tahun lalu, berarti rata-rata rapot itu yang dipakai 5 semester, US-nya dipakai adalah komposisi dari PMT atau daring ditambah dengan portofolio dan penugasan. Nah, itu akan menjadi substansi daripada penilaian yang ada di rapot. Kemudian perlu diingat bahwa adalah 5 semester terakhir menentukan kelulusan. Tetapi untuk nilainya, untuk semester ke-6 dan nilai portofolio nanti ditambahkan. Jadi kalau nanti sekolah itu sudah bisa melakukan di semester terakhir 5 bahwa attitude-nya minimal B, minimal baik. Nah, baru dinyatakan lulus, nanti diumumkan pada tanggal 5 Juni 2020. Ya. Nah, selama ini setelah PMT nanti atau daring, maka dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk penembuhan karakter dan ini sebagai nanti tambah nilai, ya. Nah, untuk data apa-apa yang sudah dilakukan berupa video atau karya foto bisa dilaporkan melalui operator tim data kinerja sekolah Bapak Haris untuk SD, ya, yang sudah saya kirim ke WA PT dan ke WA grup sekolah supaya kita tahu bahwa sekolah tersebut benar-benar melakukan belajar. Jadi semua bisa yang belum ini kita lakukan. Hilang. Foto dan dari rumah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari penjelasan saya ini. Saya kembalikan ke operator. Terima kasih.
Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Kepala UPT di kecamatan, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Imron. Assalamualaikum Pak. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan Pak, masalah foto dan video. Ini sistemnya bagaimana Pak? Apakah dikumpulkan lewat UPT atau sekolah yang langsung ke... Ya, mohon izin dulu, mohon calon dulu. Mohon izin Pak, masalah foto ini atau video ini apakah dikumpulkan rekapnya per hari, per minggu, atau per setengah bulan? Kemudian apakah sekolah yang langsung mengumpulkan atau melalui UPT Pak? Untuk foto kegiatan mengajar siswa di rumah. Akan mungkin saya jawab pertanyaan yang pertama tentang tadi bagaimana tentang pembelajaran video, apakah setiap hari diserahkan atau bisakah ke UPT atau sekolah langsung. Nah, karena nanti kalau ke UPT lagi itu cukup mengimbau. Yang pertama itu adalah bahwa pembelajaran itu biar kepala sekolah yang langsung mengirimkan ke operator yang disediakan oleh Dinas Pendidikan. Cuman kepala UPTD kami minta tetap mengkoordinir, meminta laporan secara keseluruhan itu dari setiap kepala sekolah per minggu. Nah, kalau kayak operator dia setiap hari, setiap contoh, umpamanya hari ini umpamanya untuk SD. Nah, dia pembelajaran tentang pembentukan karakter ataupun pembinaan keagamaan. Ini juga kepala sekolah harus pendidikan. Nah, tapi Bapak selalu minta laporan per minggu dari setiap kepala sekolah yang ada di binaan Bapak. Sehingga nanti semua data-data ini bisa tersis kami laporkan, karena ini laporan ini akan kami kirim ke Kementerian Pendidikan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai pendistribusian soal yang disampaikan tadi itu diatur bagaimana sistem pengaturannya oleh kepala sekolah, karena dana BOS itu bisa digunakan untuk kebutuhan yang berkepentingan dengan pandemi COVID-19. Dana BOS itu diberikan kewenangan kepada kepala sekolah mempergunakannya sesuai RKS kondisi daripada COVID-19. Itu yang kedua Bapak ya. Terus yang ketiga, absen, tolong kepala UPT berkoordinasi dengan setiap kepala sekolah supaya mereka selalu mengirim absen per minggu, umpamanya Senin sampai hari Jumat. Terserah Bapak aja mana baiknya, bisa per minggu, bisa per hari. Nah, ketika nanti ada pemeriksaan bahwa uang sertifikasi tetap akan dibayar. Nah, kami berdasarkan absen itu supaya tidak ada masalah di belakang hari. Demikian Pak, ada yang masih, karena kebetulan Pak Imron sudah bisa HP-nya, bisa dijelaskan Pak Imron lagi karena pertanyaan tadi ke Bapak Imron. Silakan Pak Imron. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama mengenai data, foto atau video, itu paling tidak setiap sekolah minimal sudah pernah mengirim. Nah, nanti kalau mengirim terus per hari ada, silakan dikirim. Ya, tetapi yang belum itu harus duluan kirim dulu ya, karena nanti ini menjadi bahan data di Dinas Pendidikan.
ya, bahwa dalam proses belajar di rumah ini berjalan. Kemudian di dalam RKAS itu kan USBN itu boleh dibiayai oleh bos. Nah, oleh sebab itu diganti aja pelaksanaannya, tetap bisa dibiayai. Baik itu penugasan, tetapi soal yang dipakai itu kan soal dari gugus yang memang dipersiapkan untuk USBN. Ini hanya cuma namanya saja. Jadi nanti kalau ada yang menggandakan soal itu secara offline terus diantar, maka pendanaannya itu bisa dari bos, baik transportasi maupun akomodasi dari tim sekolah yang mengantar, dan ditambah dengan pengadaan soal. Yang tidak ada ya pengawas ruangan, nggak perlu kan. Jadi itu masih bisa dipakai untuk dana bosnya. Nah, jadi untuk video dan foto langsung aja ke nomor yang sudah disiapkan supaya nanti bisa langsung tiap hari. Setiap hari nanti akan saya posting sesuai dengan permintaan UPT Kombank. Mintanya tiap hari supaya tahu progresnya, maka nanti tiap sore akan kita kirim daftar sekolah yang sudah mengirim bukti bahwa telah terjadi proses pembelajaran dari rumah. Jadi tiap sore nanti berupa PDF, Excel, mana-mana yang sudah masuk dan mana-mana yang belum memberikan bukti pelaksanaan daripada belajar dari rumah, baik foto maupun video. Nah, itu Pak, apa sudah terjawab tadi belum? Cukup jelas. Terima kasih, Pak. Ya, Dilanjut. Sudah, Pak. Dilanjut. Kombeng Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah. Ya, oke, Kombank, silakan masuk Kombank. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Pertama-tama kepada Pak Ibu Kepala Dinas, semoga sehat selalu dan semua teman-teman di dinas, semoga sehat selalu. Kepada Pak Imron, saya ingin bertanya tentang sistem pelaksanaan untuk penentuan kelulusan anak-anak untuk kelas 6 ini. Tentu kita kan sudah sepakat bahwa tetap diadakan ujian, yaitu diambil soalnya dari USP yang disusun oleh gugus kemarin. Kemudian ini yang saya tanya mengenai sistem pelaksanaan, kan tentu ada yang daring, ada yang luring, Bu, Pak ya. Karena tidak semua bisa daring di sini. Yang daring tentu mungkin kita fasilitasnya beda dengan yang luring. Yang daring itu tentu mungkin menggunakan paket data atau segala fasilitas yang lainnya. Kemudian yang luring itu tentu kita mungkin harus simpelnya aja langsung kita print out saja baru dibagikan. Itu nanti soalnya. Kemudian distribusinya, sistem pendistribusian untuk soal yang luring, kita kan jauh-jauh tuh Pak. Jauh-jauh, ada yang di perusahaan juga, ada di perkampungan, jauh dari sekolah. Tentu ini nanti menimbulkan biaya nanti yang berbeda. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk di sistem yang daring tadi, apakah bisa nanti mereka menganggarkan dari pengadaan kegiatan ujian itu dengan membeli data gitu kan? Karena mereka tentu tidak memprint out lagi Pak untuk mendistribusi soal melalui Android mungkin. Kita tentu sudah tahu bagaimana caranya. Kemudian yang kedua, saya Pak, khusus saya operator untuk penerimaan kegiatan belajar siswa di rumah, itu untuk SD jangan satu aja, jangan Pak Hari saja Pak, kewalahan beliau, kasihan. Karena banyak yang tidak sempat beliau bisa lihat semua, berapa ratus sekolah yang ada di Kutai Timur. Akhirnya ada yang alternatif tadi teman-teman, japri aja ke Pak Haris. Nah, yang japri sempat dibaca, ada juga yang tidak sempat, apalagi yang di grup. Nah, mohon Pak Imron pertimbangannya bisa Pak Haris dibantu lagi dengan teman yang lain lah, karena banyak sekolah SD.
Kemudian ini Pak, saya mau tanya tentang penyesuaian kegiatan yang sudah dilaksanakan. Tentu untuk penganggarannya nanti. Kita kan tidak pernah menyangka kalau ada musibah seperti ini, comeback itu untuk kegiatan lomba-lomba, itu sudah duluan start Pak. Karena perencanaan kita sudah sebelum liburan, masuk tahun ajaran sudah direncanakan. Contoh FLS 2N itu, KSN, KOSN itu sudah kami selesaikan semua untuk tingkat SD. Tinggal mengikuti tingkat kabupaten. Ternyata sebelum mengikuti tingkat kabupaten, kita ada masalah seperti ini. Kami mohon arahan untuk penyesuaian anggarannya di dalam RKA mereka itu Pak. Kemudian saya kembali lagi Pak ke masalah sistem kelulusan anak kelas 6 nanti ini. Selain daripada nilai ujian yang di UST tadi, ataupun di PMT, ada portofolio Pak. Portofolio ini mohon penjelasannya itu diambil dari kegiatan mana-mana saja untuk portofolio. Itu Pak. Terima kasih Pak, ada 3 itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail, luar biasa pertanyaannya. Saya akan jawab satu persatu. Yang pertama tentang sistem kelulusan, bahwa sudah jelas di dalam aturan Permen Dikbudnya nomor 4 surat edaran itu, yang diperhatikan untuk kelulusan adalah 1, nilai rata-rata rapor 5 semester terakhir. Itu kelulusan. Ya. Nah, untuk nilai semester 6 terakhir dan PMT serta portofolio itu nanti dipakai dalam mengganti ujian sekolahnya. Nah, jadi US-nya ini tidak menentukan kelulusan. Kelulusan sudah ditentukan, sekarang pun sudah bisa karena rapotnya sudah jadi tanggal 4 April kemarin, bahwa sudah bisa ditentukan kelulusan itu adalah 5 semester terakhir dan attitude atau sikap itu minimal baik dan ditentukan oleh musyawarah sekolah. Jadi sekolah itu yang berhak menentukan lulus dan tidaknya, ya, berdasarkan aspek tadi. Itu untuk kelulusan. Berikutnya, untuk pelaksanaan PMT, bahwa Dinas Pendidikan dengan situasi yang begini itu mengambil sikap supaya tidak memberatkan. Kalau toh memang tidak ada jaringan, kalau toh hanya sedikit orang tua yang punya jaringan, itu diusahakan pakai PMT. Artinya soal itu bisa karena ini namanya tugas, bisa dibawa semuanya, tapi dikerjakannya orang tuanya supaya tidak jadi beban tiap hari suruh mengerjakan sesuai jadwal supaya tidak stres. Kenapa demikian? Kalau dia terlalu berat bebannya dikerjakan dari 8 mata pelajaran itu, imunitasnya turun nanti. Maka harus satu-satu per hari. Ya, nanti besok begitu seterusnya supaya orang tua juga mendampingi. Nah, kemudian biaya yang bisa digali dari BOS, pengganti dari biaya USBN itu. Jadi bisa dihitung penggadaannya, ya, ini bagi yang luring, yang di luar jaringan, kemudian akomodasinya dan lain sebagainya, ya. Kemudian apabila ada sekolah yang sudah siap betul, orang tuanya juga siap dengan HP-nya, kemudian sekolah juga sudah siap, maka boleh yang dibebani dari BOS itu adalah datanya yang untuk gurunya, untuk sekolah, bukan untuk anaknya loh ya. Jadi bukan orang tuanya nanti dikirimi pulsa data, enggak, hanya untuk pelaksana sekolah sebagai gantinya daripada kertas itu.
tapi dengan hitungan yang logis karena nanti RKS-nya akan diverifikasi oleh tim. Ya, jadi oh ini kok terlalu banyak pulsanya dan lain sebagainya. Nanti supaya logis dan memang akan menjamin berjalannya belajar di rumah. Kemudian nanti akan saya tambah itu untuk pengiriman data memang harus tidak di grup, memang nomor tersendiri khusus. Ini masih Mas Haris, nanti akan ditambah juga Mas Rafiq ya. Kita akan tambah beberapa nanti, kita akan share nomor-nomor mana yang ini. Kemudian kalau di-share satu nomor, jangan di-share lagi ke nomor yang lain. Jadi cukup satu itu. Dan nanti kalau ada lagi supaya ndak tempuk lagi nanti banyak lagi. Ya, kalau di nomor saya sudah ndak muat makanya saya alihkan kan. Dan memang khusus itu operatornya. Ya. Oh, ya. Jadi yang untuk SD itu Pak Haris, jangan di grup. Ya, tetap di ini nanti kita diskusi dengan Mas Haris gimana nanti ditambahi kapasitasnya untuk HP-nya atau komputernya nanti. Ya, Pak Ismail, itu pengiriman data. Kemudian untuk portofolio, yang namanya portofolio adalah karya-karya siswa yang terbaik. Selama ada belajar di rumah, itu kan ada tugas-tugas yang sudah diberikan oleh gurunya. Seperti menggambar kemarin, si Arfanka itu yang dari Kongbeng. Itu berarti sudah masuk portofolio. Itu produk sudah. Nah, tetapi untuk penghitungan dan untuk menentukan ini mana yang baik, mana yang dipakai untuk portofolio masuk ke nilai, mana yang enggak, itu gurunya, wali kelasnya, sekolah yang menentukan. Karena memang kelulusan nilainya nanti sekolah yang menentukan. Nah, itu disiapkan untuk lajur ijazah yang ujian sekolah. Ya, tapi kalau kelulusan itu memang enggak dipakai, hanya untuk 5 semester. Kalau kita memakai yang lain berarti bertentangan dengan Permendikbud nanti dan bertentangan dengan surat edaran kepala dinas. Maaf Pak. Jadi harus dipegang, ya. Jadi harus dipegang edaran-edaran itu nanti disampaikan kepada kepala sekolahnya. Nanti kita kawal, kita arahkan. Pak Imran, itu Pak Ismail ada yang belum terjawab. Penambahan nilai itu maksudnya bagaimana Pak untuk semester 12 kelas 6? Ya, penambahan nilai kan begini, di dalam semester 5 itu kan sudah ditetapkan lulus tidaknya. Ya kan? Nah, semester 6 itu nanti dipakai presentasinya untuk tambah nilai kelas 6. Itu untuk ujian sekolahnya, ada rumusnya. Untuk SD itu semester 5. Semester 5 semester. Ya, 5 semester. Kelas 4 2 semester, kelas 5 2 semester, kelas 6 1 semester, semester ganjil. Itu untuk kelulusan itu sudah ada edarannya. Ya. Nanti itu yang semester genap itu untuk tambahan nanti diproses dengan PMT, diproses juga dengan penugasan, diproses juga dengan portofolio tambahan. Yang ditulis di raport semester 12 apa? Loh iya, ditulis di raport ya, ditulis saja di raport, tapi itu tidak menjadi kelulusan, tidak dihitung. Ya. Ya, oke. Ada yang nambahi atau masih bingung atau kurang jelas? Sudah Pak, sip, jelas Pak. Ya, sip. Ya, dari Kongbeng sudah jelas. Pertanyaan tadi penyelesaian anggaran kegiatan yang sudah berjalan Pak.
Oh iya, ini untuk kegiatan kesiswaan lomba-lomba itu ada surat diundur, bukan dibatalkan. Jadi nanti kita akan kirimkan lagi beberapa hari sebelum pelaksanaan di kabupaten. Jadi untuk yang di Sangatta, mohon maaf, yang belum melaksanakan jangan dilaksanakan dulu. Ya, yang sudah dilaksanakan ya alhamdulillah, tinggal nanti dikirim ke kabupatennya. Ya, jadi tunggu dari provinsi juga diundur katanya, tidak dibatalkan. Oke. Kita tunggu suratnya lagi. Terima kasih Pak Imron. Oke. Ini mungkin Ibu Kepala Dinas ada arahan atau tambahan yang kita dengar bersama. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Perlu saya tambahkan bahwa di dalam penggunaan tadi yang pertama, penggunaan dana BOS yang sudah terlanjur karena sebelum COVID-19 sudah dilaksanakan. Nah, itu nanti akan kami verifikasi bisa dimasukkan oleh kepala sekolah sesuai dan kegiatan-kegiatan yang mereka sudah laksanakan. Umpamanya ada beberapa yang sudah dilaksanakan, itu mohon dilampirkan di dalam SPJ dalam RKHS bahwa tanggal sebelum COVID-19 itu sudah dilaksanakan. Ya Pak ya, saya perjelas. Nah, terus yang kedua mengenai kuota untuk internet itu bisa dilaksanakan di dana BOS. Karena 50% dana BOS itu bisa digunakan kewenangan oleh kepala sekolah dengan ketentuan yang akan dibuat berdasarkan RKHS. Karena semua nanti SPJ adalah online ke Kementerian Pendidikan. Oleh karena itu, kami mohon kepada seluruh kepala UPT memperhatikan sekolah binaannya. Nah, jadi tolong selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah, bisa juga nanti dengan Fitkom, Bapak dengan kepala sekolah, sehingga itu apa yang kita rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik, Bapak Kepala UPT semuanya. Nah, mengenai tadi untuk penguploadan seluruh kegiatan proses belajar mengajar baik luring maupun daring itu nanti akan kami buat satu orang, tetapi ada khusus mungkin nanti datanya yang akan kami perbanyak kepada operator. Jadi yang penting yang sudah masuk ke Haris nanti kami akan kembali akan kami rapatkan ulang. Bagaimana semua kegiatan Bapak dan Ibu, kepala UPT dengan kepala sekolah dengan guru harus bisa Fitkom. Ya Pak ya? Nah, jadi kalau yang tidak bisa gurunya Fitkom, bisa dengan bagaimana cara kepala sekolah nanti untuk memberikan arahan-arahan kepada guru-guru yang ada di sana. Contoh yang di Tadoan, memang itu susah Pak. Nah, untuk di daerah Sandaran, Busang, dan juga Karangan Sebagian di Batu Lepok, itu kan akan susah. Nah, dan juga di Wahau, Kombeng, ada di Telen ada beberapa titik yang blank spot. Nah, untuk hal itu Bapak sebagai kepala UPT di kecamatan harus benar-benar memperhatikan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban guru. Mungkin Bapak bisa berkomunikasi efektif dengan kepala sekolah. Nah, kami mohon sangat Bapak dan itu adalah SP tadi, surat pemberian tugas tadi, PT tadi, bahwa pemberian tugas itu sangat penting apabila tidak dilengkapi dengan kuota ya Pak ya, atau internet yang tidak bisa terakomodir. Nah, yang kedua kami mohon kepada seluruh kepala UPT menghimbau tidak ada anak-anak yang numpang ujian ke tempat tetangga, karena itu malah tidak baik untuk kesehatan anak-anak kita. Jadi kami mohon, umpamanya saya nggak punya HP, maka anak saya suruh ke orang tua sebelah atau tetangga, tidak diperkenankan.
biarlah guru nanti dengan kepala sekolah mencari solusi supaya mereka tetap mendapatkan nilai. Nah, untuk garis bawahnya bahwa untuk kelulusan itu untuk SD kelas 4, 5, 4 dan 5 dan kelas 6 semester 5 itu sudah ditentukan dengan surat edaran kementerian dan juga ditindaklanjuti surat dari edaran dari Dinas Pendidikan. Mohon Kepala UPT memperhatikan, adapun namanya nilai tugas tambahan itu adalah seperti yang dijelaskan oleh kasih kurikulum tadi, tambahan di luar daripada yang 5 semester tadi, yang kriterianya. Saya rasa sudah jelas semuanya ya Bapak dan Ibu. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas, Bunda. Jelas ya Pak ya? Jelas Bunda, termasuk gambar. Nah, termasuk gambar saya jelas kan? Halo, Jadi halo. nanti, tolong nanti saran-saran Bapak akan kami terima. Setiap hari harus diupload. Nanti juga kami akan buat surat edaran ke kepala sekolah dan formatnya. Dari SMP, YPPSB, kita memberikan rekapan yang sangat terstruktur, rapi. Nah, cuma kurang dia melampirkan data-data semua. Nanti akan bisa ini sebagai acuan. Jadi setelah kita fitcom ini kami akan rapatkan kembali apa-apa yang menjadi sehingga nanti di dalam pemberian sertifikasi juga tidak dipermasalahkan ya Bu Sri ya, karena absen tetap diminta Pak nanti, tapi melalui scan mungkin dari kepala sekolah. Nanti bagaimana bentuknya kami koordinasikan, kami rapatkan kembali. Demikian penjelasan kami Bapak. Kami kembalikan kepada operator. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Halo. Wahyu. Wahyu. Halo, Assalamualaikum. Halo, halo. Halo. Halo, Marwahu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya Pak Imron di kasih kurikulum, kami begitu mendengarkan tadi ada gambaran singkat sudah ada di tempat kami. Tapi yang ingin kami tanyakan lagi yang sejelasnya masalah laporan videonya. Laporan videonya ini khusus kelas 6 saja kegiatannya atau kelas 1 sampai kelas 6 yang mau dikirimkan lewat Pak Harisnya. Ini yang perlu kami tanyakan. Kegiatan-kegiatan video tadi, kegiatan-kegiatan portofolionya tadi. Nah, berupa video itu kegiatan dari kelas 1 sampai kelas 6 atau khusus kelas 6 saja. Ini supaya ada kejelasan, supaya kami menyampaikan kepada kepala sekolah, tidak ada simpang siurnya. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih Pak. Nah, untuk hal ini, bahwa yang kami butuhkan adalah mulai daripada tingkat TK. Apakah dia TK besar, TK kecil, itu semuanya. Nah, untuk SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5, dan kelas 6, semua harus. Dan juga untuk SMP, demikian juga. Kelas 1, 2, dan 3. Seluruh kegiatan-kegiatan secara daring ataupun daring, itu semua harus terkirim datanya kepada kami. Termasuk absen daripada guru. Ada beberapa guru yang dapat bisa Fitcom dengan orang tua, dengan siswanya sendiri. Ada beberapa yang tidak bisa, itu semuanya melalui PT tadi, pemberian tugas. Jadi jelas ya Pak ya, mulai TK, SDE, SMP, kelas 1, kalau TK, TK 0 kecil dan 0 besar. Nah, kalau untuk SD 1 sampai kelas 6, SMP 1, 2, dan 3. Oke Pak? Oke Bu, terima kasih. Oke. Bisa lanjut? Lanjut Bu. Terima kasih. Nah, sekarang tentang tadi pemberian atau kelulusan sudah, sekarang kita masuk kepada sistem zonasi. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Imron sebagai kasih kurikulum dan juga oleh Pak Ilham.
yang membidangi kasih kurikulum SMP Pak Ilham, untuk TK nanti Pak Heri, ada kabitnya juga, dan untuk NUPTK ada kabitnya, ada Bu Sri. Kita bahas hari ini semuanya Pak ya. Sekarang kita masuk kepada session, yaitu tentang sistem zonasi penerimaan siswa baru. Saya silakan Pak Imron, monggo. PPDB Pak Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk kesempatan yang kedua. Waalaikumsalam. Yang pertama, bahwa untuk PBDB tahun ini kita menunggu juknisnya dari pemerintah, karena di juknisnya sudah ada, cuma waktu itu tidak bisa kita prediksi. Di dalam juknis nomor 44 tahun 2019 tentang PBDB itu seharusnya bulan Mei sudah harus mulai. Tetapi ini gawat-gawatnya malah, ya kan? Nah, maka kita menunggu di dalam juknis draftnya itu kita buat di bulan Juni. Memang belum kami kirim ke Kepala UPT, masih proses di LPMP, masih diperbaiki, tapi prediksi daripada kita itu di bulan Juni. Nah, di dalam juknis yang kita buat, SOP yang kita buat, itu juga dalam pasalnya juga mengatakan bahwa kegiatan itu bisa bergeser atau mundur tergantung situasi dan kondisi dan kebijakan regulasi dari pemerintah daerah. Ya, kita lihat ini juknisnya masih digodok. Yang sistem yang kita pakai itu tetap nanti pakai online dan offline, pakai during dan luring. Nah, nanti ada beberapa sekolah yang sudah ditunjuk, artinya sudah diberi kesepakatan untuk melakukan during dan juga melakukan yang luring. Itu berdasarkan analisis keadaan daripada sekolah itu berada. Jadi ada dua nanti, ada presentasinya. Nanti kalau sudah oke, itu nanti kami akan kirim ke UPT tentang SOP. Ini masih dipelajari, tapi insya Allah tidak lama. Kemudian zonasi masih tetap aturannya di dalam juknis nanti, zonasi itu maksimal 50%. Ya, minimal, mohon maaf, 50%. Dulu itu 80%, sekarang minimal 50% untuk zonasi di Permendikbud itu. Kemudian nanti ada juga afirmasi. Kemudian ada sistem ini perpindahan atau mutasi dan prestasi. Nah, jadi nanti presentasinya lagi digodok karena disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi tidak bertentangan dengan dasar hukum di atasnya. Kemudian akan kami share data terakhir 2019 untuk SD ya, itu nanti ke UPT tentang zonasinya. Nanti Kepala UPT mengajak MKKS melalui video conference itu ya, atau melalui BA, itu perbarui zonasinya. Jadi tahun kemarin sekolah ini RT mana, desa mana kan sudah jelas. Siapa tahu ada perubahan kesepakatan karena di dalam aturan juknis yang menentukan adalah pemerintah daerah atau dinas pendidikan. Dalam hal ini kalau di daerah diwakili oleh UPT. Maka UPT bekerja sama dengan kelurahan atau bisa dengan kecamatan membagi zona-zonanya supaya proporsi nanti. Nah, nanti akan kami kirim gambaran zonasi tahun 2019. Tinggal diperbaiki, kemudian Bapak Ibu kirim ulang ke kami untuk kita bicarakan di tingkat kabupaten. Untuk dimasukkan dalam lampiran
daripada SOP PBDB 2020 ya. Jadi untuk zonasinya ditunggu sebentar, kita akan kirim pada 2 hari ini kepada Bapak segera menyelesaikan, memperbaiki zonasi-zonasi mana untuk lampiran SOP PBDB kita ya. Itu sistemnya, dan kita dipantau oleh LPMP. Jadi apa yang kita lakukan itu dilaporkan LPMP selaku wakil dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan di tiap provinsi. Maka jangan kita lambat atau ini. Jadi nanti kegiatan-kegiatan seperti portofolio apa kami laporkan juga ke LPMP bahwa Kutim telah melaksanakan sesuai dengan arahan dari Menteri Pendidikan, termasuk nanti PBDB ya. Jadi nanti segera akan kami kirim format untuk zonasi. Kiranya demikian. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu PT atau mungkin tambahan dari Ibu Kadis, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kasih kurikulum. Nah, perlu kami tambahkan tadi bahwa sistem zonasi itu 50% adalah daerah zonasinya. Nah, ada beberapa yaitu yang prestasi, yang tidak mampu, dan pindahan. Ini akomodir sisa daripada yang 50%. Jadi nanti kriteria ini akan kami rapatkan di sini, baru kami akan edarkan kepada Kepala UPT sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan, supaya bisa juga fitkom dengan seluruh kepala sekolah, supaya sosialisasi itu tetap diberikan, diberitahu kepada kepala sekolah, dan kami mohon tetap untuk tetap membuat spanduk-spanduk bahwa sistem zonasi tetap berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah berkoordinasi nanti dengan LPMP sebagai perwakilan dari Kementerian Pendidikan untuk provinsi masing-masing provinsi. Nah, untuk SLPP juga nanti seperti itu. Ada yang online, ada juga yang offline. Nah, yang online itu sudah kami tentukan kemarin koordinasi dengan kasih kurikulum. Ada beberapa sekolah, umpamanya di Kombeng, tidak semuanya sistem online, tapi beberapa ada yang offline. Data-datanya kami nanti menunggu semuanya kami rapatkan dulu, sehingga item-itemnya tidak menjadi simpang siur lagi. Jadi dimohon kesabarannya, mungkin minggu ini akan kami selesaikan semua, baik untuk TK, SD, SMP. Ada yang kurang penjelasannya Bapak dan Ibu? Silakan. Ada yang kurang jelas? Sandaran Kepala UPT Sandaran gimana? Jelas, Bu. Jelas. Masih Kau pun. Jelas. Kau pun jelas. Jelas. Saudaraku dari Karangan, Kepala UPT Karangan. Jelas, Pak? Paham? itu Pak Tikno belum paham itu kayaknya, Bu. Jelas. Bunyi-bunyi Pak Tikno. Karangan, Busang. Oh, Bu, Paham, Pak, Busang? Jelas. Insya Allah jelas. Long Masagat? Jelas, Bunda, jelas. Jelas. Batu Ampar? Ada yang mau saya tanyakan, Bunda. Oh iya, Batu Ampar, silakan Ibu. Terima kasih, Bunda. Yang mau saya tanyakan, di Batu Ampar ini kan ada sekolah penempatannya sekarang ini di RT 3, Batu Timbau. Nah, bangunan sekolahnya untuk 2021 itu ada di Batu Timbau Ulu, maksudnya di desa lain. Itu bagaimana zonasinya? Apa kita ikut zonasi yang sekarang atau zonasi yang tempat penempatan sekolah yang di tahun 2021 nanti? Terima kasih, Bunda. Pemberitahuan perbaikan apa yang disampaikan kasih turun kurikulum tadi, supaya ada perbaikan mungkin RT-nya yang sama, desanya yang sama, nanti akan kami akomodir kembali ya Bu, akan kami perbaiki.
Nanti setelah kami perbaiki, nanti kami akan kasih kepada kepala UPT untuk dikoreksikan dengan seluruh kepala sekolah. Gimana Ibu? Oh iya Bunda, siap Bunda. Nanti Terima kasih, Bunda. WA-kan aja ke kami atau ke Pak Imron ya Bu ya, permasalahan-permasalahannya. Iya, siap Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Terus yang dari, saya belum menyapa Kau Bun dari tadi. Kau Bun gimana Pak? Kau Bun? Siap, Bunda. Pak Nur? Siap, siap. Jelas Pak Nur? Jelas, Bu. Jelas. Bisa dipahami Bapak ya? Gimana? Tolong dulu Pak, saya mau lihat muka kita ini belum kelihatan dari tadi.